manfaat, ilmunya barokah, ilmunya menjadi ilmu yang kelak akan dapat menjadi penerang, menjadi cahaya dimanapun mereka berada. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, adalah satu keuntungan yang besar, adalah satu kemuliaan yang besar apabila kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Manabi kula panjenengan epa kompol sareng para habaib, para ulama, itu adalah satu keuntungan yang besar. Kalau boleh saya katakan bahwasanya kita panjenengan si hadir, panjenengan si rabu semakin mereka, ketika kita senang duduk dengan para ulama, kita senang duduk dengan para guru-guru, itu tandanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kita. Hamba-hamba pilihan Allah adalah mereka yang cinta kepada ulama. Hamba-hamba pilihan Allah adalah mereka yang mendukung dakwahnya para ulama. Hamba-hamba pilihan Allah adalah mereka yang selalu berada di garisnya para ulama. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya benar-benar menjadi hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kalau tidak ada para ulama? Bagaimana nasib kita, bagaimana nasib anak-anak kita kalau tidak ada ulama? Kenapa kira-kira? Mau jadi apa kita? Mau jadi apa anak-anak kita kalau tidak ada para ulama? Maka benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan laulal ulama lasaran nas kal bahaim. Mana bisa sombong para ulama? Tidak ada para ulama yang berdakwah. Tidak ada wali songo. Tidak ada mereka-mereka yang mau masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk mengajarkan agama kepada kita. Lasaran nas kal bahaim, kata Imam Hasan Al-Basri, maka manusia akan jadi seperti binatang. Pada sampai pada embi, tidak ada yang mengarahkan mereka, tidak ada yang mendidik mereka, tidak ada yang mengenalkan mereka kepada syariat. Maka alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Di dampit, di pelosok yang seperti ini masih ada ulama, ada kiai, ada ustaz, ada pondok pesantren, ada madrasah-madrasah yang mendidik anak-anak kita kenal Allah, kenal Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu, jasa para ulama tidak bisa dibalas dengan apapun. Jasa beliau-beliau, guru-guru kita, nggak bisa diganti dengan apapun. Berkat beliau kita mengenal agama. Berkat guru ngaji kita bisa membaca Al-Quran. Berkat beliau kita mengenal sholawat. Berkat beliau kita mengenal wudhu. Berkat beliau kita mengenal sholat. Berkat beliau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh jasa para ulama sangat luar biasa. Alhamdulillah. Maka di sini kita lihat acara haul akbar para ulama, ahlul bait, leluhur, serta haflah imtihan akhir sana. Semua yang hadir ini, kita yang membantu, kita yang mensukseskan acara ini, insya Allah mendapatkan perhatian para ulama, ahlul bait, dan para leluhur kita. Amin. Kalau kita tidak berkumpul dengan beliau-beliau dengan jasad, kalau kita tidak berkumpul dengan badan, insya Allah roh kita dan roh beliau-beliau akan berkumpul. Arwahuhum sariyah, arwahuhum sariyah. Mungkin panjenengan tidak mendapati Sunan Ampel, mungkin panjenengan tidak mendapati Imam Al-Ghazali, mungkin panjenengan tidak mendapati Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Raqib, mungkin kita tidak mendapati Kiai Hasim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, mungkin kita tidak mendapati beliau-beliau, tetapi ketahuilah, ketika kita mengadakan haul beliau,
kita mengirim Fatihah kepada beliau, kita selalu ta'alluq dengan beliau. Arwahuhum sariyah fina, kata ulama, roh-roh mereka akan selalu bersama kita. Arwah-arwah mereka akan berkeliling di sekitar kita, dan insya Allah mereka akan menjaga kita. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Walaupun kita tahu banyak aliran-aliran yang sesat, ada beberapa aliran-aliran sempalan yang ingin merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi karena kuatnya hubungan kita dengan beliau-beliau tadi, para ulama, maka mereka akan menjaga kita. Ya, kalau Anda bertanya, Beb, masa orang mati bisa menjaga yang hidup? Bukankah beliau-beliau sudah meninggal ada ratusan tahun? Apakah mereka bisa, Beb, menjaga yang hidup? Bisa. Jangankan menjaga, memberi rizki. Bahkan Masya Allah, orang bisa berjualan, kerjaannya Masya Allah berkat beliau, wali-wali Allah. Saya pernah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya pernah ada satu orang Surabaya. Saya bilang, bagaimana kalau seandainya Sunan Ampel kita pindah ke Malang? Saya guyon, jadi kenapa Sunan Ampel saya pindah ke Malang? Ajo Beb, jo pindah, apa? Sepi, ya kan? Sepi Surabaya kalau nggak ada Sunan Ampel. Sepi Sasak kalau nggak ada Sunan Ampel. Siapa sih melihat? Kira-kira, nah itu sepanjang jalan orang jualan, sepanjang jalan orang mengais rizki, ajuan karambit, sarong, macam-macam, kan ada Sunan Ampel. Gila bang, ayo Sunan Ampel pindah ke Dampit, ayo mata Arami Dampit. Tuh, gila bang, yang sudah meninggal bisa memberi rizki kepada yang hidup. Rizkinya lancar, kerjaan lancar, jual apapun laku. Kan barokahnya beliau yang sudah meninggal. Kenapa kita masih tidak percaya? Arwahuhum sariyah fina, arwah mereka, roh-roh mereka akan terus bersama kita. Ayo kuatkan hadirin, kuat hubungan panjenengan, kuatkan ta'alluq kita dengan para ulama, dengan para habaib, dengan ahlul bait, dengan guru-guru kita. Insya Allah mereka akan tetap menjaga kita walaupun mereka sudah pindah ke alam barzakh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau itu hidup tahun kurang lebih 500 Hijriah. Sekarang ini tahun 1444. Artinya hadirin hadirat, Imam Al-Ghazali hidup 900 tahun yang lalu. 9 abad yang lalu beliau hidup. Tetapi nama beliau, ilmu beliau, kitab-kitab beliau terus kita baca sampai detik ini. Berapa kali lesan kita mengatakan qala al-Imam Al-Ghazali, qala Abu Hamid Al-Ghazali, qala al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Artinya inilah satu bukti bahwasanya ulama itu hakikatnya hidup. Ulama itu hakikatnya hidup walaupun mereka sudah meninggal. Kenapa? Karena namanya selalu disebut-sebut, namanya selalu disebut, kitab-kitabnya diajarkan, ilmu-ilmunya disebarkan. Beliau hidup 900 tahun yang lalu, tapi sampai detik ini kita membaca kitabnya, kita membaca karangannya, dan kita menyebut nama Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Demikian juga dengan para ulama-ulama yang lain. Nah, inilah pentingnya, sekali lagi, inilah pentingnya para rawuh. Ayo duduk dengan ulama, ngaji panjenengan, hadir majelis ulama, toreh ngaji ilmu fikih nika ajari Pak. Ayo ngaji Safinah, ayo baca Sulamut Taufik, ayo ngaji Bidayatul Hidayah. Bagaimana kalau kita ini ibadah tapi tidak punya dasaran ilmu? Bagaimana mau sempurna sholat kita kalau kita nggak belajar arkanus sholat?
Ketika apa sempurna wudu na panjenengan, menawi kita nggak ngerti rukun wudu itu seperti apa. Baik, saya mau cerita. Kalau didengarkan semuanya, ini saya mau cerita pentingnya orang punya ilmu. Pentingnya orang anti ilmu. Ini ada cerita, hadirin. Ada 4 orang santri ketika liburan di pondok, dia masuk ke desa jalan-jalan sekalian berdakwah. Ada musola, 4 santri ini istirahat di musola. Di depan musola ada sungai. Di depan musola ada sungai. Sungai itu biasanya dipakai sama orang-orang untuk mandi sekaligus wudhu. Mandi, wudhu, lalu ke musola sholat. Suatu ketika, suatu saat, ini ada orang, ada bapak-bapak kira-kira umur 60 tahun masuk ke sungai, mohon maaf, telanjang, mandi, abekang, mandi, pas kalah wudhu, mau sholat ke musola, jadi nyebrang, ini sungai, jalan, musola. Nah, begitu dia bangun, jaga sama orang abekang, Pak, tidak pakai baju, tidak pakai sarung, tidak pakai anduk. Begitu naik, kelihatan ada anak muda duduk di musola 4 orang. Rupanya kodus, malu lagi, kodus akhirnya, mohon maaf, tekem. Kenapa tekem? Paling tekem namanya. Paling ya. Jadi dia mau ke musola karena ada anak-anak kodus, semua orang pas tekem. Loh, ini kan menyentuh kemaluan. Mohon maaf ya, saya tidak niat berkata jorok beda. Ini saya cerita. Jadi teku pas langkah ke musola. Nganak sarung pas aku aja. Ayo kita perhatikan. Akhirnya 4 orang santri itu bingung. Saya apa ini? Hukumnya apa ini? Ya apa? Loh, dia kan tadi habis mandi wudhu terus megang kemaluannya. Tekem dah. Kan betul wudhu dah. Kan begitu dalam fikih kan paham lagi. Kalau ini kedua tangan kita kalau kita tutupkan bersama-sama, maka yang tidak kelihatan, Bapak Ibu, yang tidak kelihatan itu namanya butunul asabi, butunul kaf wal asabi. Itu kalau menyentuh kemaluan batal. Tapi kalau pakai punggung telapak tangan tidak batal. Ini kan kalau ngaji ngerti. Jadi sampai Pak buat bapak-bapak menggetel, misalnya getel gatal, jago lupa di ini Pak, guru berbudina, tak apa. Loh, enggak ini hukum. Kita bicara hukum, maaf ya, kita bicara hukum. Tidak batal. Kalau aku sokoh, kamu tak betal. Tidak rumah jangan aku kui sokoh. Baik. Jadi kalau pakai telapak tangan, wudhunya batal apa enggak? Batal. Ku pas langsung abu aja. Maka 4 santri ini harus memberitahu, harus berdakwah. Akhirnya setelah si bapak tadi sholat, ada 1 santri yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak. Iya, berapa dah? Betul. Iya, berapa? Ngapunten, sampean sholatnya batal. Loh kok bisa batal? Kamu ini anak kecil, anak muda kok nasihati saya? Loh, bukan Pak. Sampai tadi waktu ambil wudhu selesai, terus berdiri, tangan sampai megang kemaluan. Itu dalam fikih batal. Menyentuh dengan telapak tangan batal. Berarti sampai sholatnya tidak sah. Ayo, Masya Allah, dengarkan ini. Apa kata bapak tadi? Saya sudah begini 60 tahun. Ayo. Dengar ya, saya nggak miskin ini aku umur 60 ini. Astagfirullahaladzim. Iya Pak, tapi batal sampai enggak betal. Lalu dia, Masya Allah, ngomong begini. Anu Islam biar bojon tak betal, masa teguh betal aja. Wah, lu barat angin ya. Angin yang mau nanya gini. Jadi sampai bojon tak betal, teguh masa betal. Nah, ini Bapak Ibu,
saya bercerita ini, maksud saya apa? Inilah contoh kasus orang yang tidak belajar. Orang sedang ngerti ilmu, menganggap selama ini sah, menganggap selama ini tidak batal wudunya, padahal wudunya batal. Kalau wudunya batal, maka sholatnya juga batal. Kalau dia sekarang umur 60 tahun dan dia mulai sholat umur 15 tahun, maka 45 tahun sholatnya tidak sah. Bagaimana? Eman. Makanya panjenengan, ayo anak-anak kita penorok pengajian, ajak majelis taklim, ajak majelis zikir, pemonduk sampean anak, pemonduk potranah, pemasuk dan madrasah, agar anak kita tidak bernasib seperti itu, agar anak kita ada pegangan di ilmu, insyaallah. Wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, panjenengan sebagai ibu ya, karena ibu itu adalah madrasah untuk anak-anaknya. Ibu adalah madrasah untuk anak-anaknya. Madrasah pertama untuk anak bukan PAUD, madrasah pertama untuk anak benih TK benih, madrasah pertama bukan SD, madrasah pertama untuk anak adalah al-ummu, ibunya. Makanya kalau sampean ibu-ibu belajar agama, ngaji, norok pengajian, solehah, maka pasti anak-anaknya akan jadi anak yang soleh-solehah. Amin. Nah, makanya toleh istiqomah. Ayo duduk dengan ulama, belajar kepada kiai, telaah kitab-kitab fikih, ngaji kitab syariat, supaya ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, anak kita salah satu dari dua. Entah besok bisa menyenangkan kita sebagai orang tua, atau besok bisa menyengsarakan kita sebagai orang tua. Saya ulangi, ayo didengarkan baik-baik. Anak kita salah satu dari dua. Satu, seneng orang tua, membanggakan orang tuanya besok hari kiamat. Atau yang kedua, anak bisa menyengsarakan orang tuanya, membuat orang tuanya besok diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bisa begitu? Bisa. Saya pernah membaca dalam kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Ratib, yaitu kitab Sabilul Ittika. Di situ beliau menukil satu hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yata'allaq birrajul yaumal qiyamati ahluhu wa auladuh." Ayo dengarkan, terutama bapak-bapak sebagai suami-suami dan kepala rumah tangga. Napa dikasih Kanjeng Nabi? Besok hari kiamat, yang pertama memberatkan kita, yang pertama gandong kepada kita, yang pertama menuntut kita di hadapan Allah, bukan musuh sampean, bukan lawan sampean, tetapi ahluhu wa auladuh, istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anak kita adalah orang pertama yang menuntut kita besok di hadapan Allah. Istri yang kita cintai. Bapak-bapak ketika manten anyar selalu memuji istrinya. Dek, apa mas? Sungguh wajahmu seperti bulan purnama. Biasa, manten anyar. Wajahmu seperti bulan purnama. Tanganmu lembut bak sutra. Kata suaminya. Itu manten anyar. Dipuji-puji itu. Harum kamu semerbak seperti kesturi dan lain sebagainya. Masya Allah. Ternyata besok hari kiamat, istri yang kita puji, istri yang kita sayangi, istri yang kita cintai, ternyata menuntut kita suaminya. Apa kata istri kita? Jawab, khudh haqqana min hadha. Ya Allah, kata istri kita, ambil hak kami daripada orang ini.
fa innahu yut'imuna al-haram fid dunya wa nahnu la na'lam. Ini ya Allah, dulu di dunia memberi saya makan haram. Saya tak tahu ya Allah. Suami saya pulang bawa duit, tak belikan tak belikan tempe, tak belikan tahu, tak belikan sayur, saya masak. Saya tak ngerti ya Allah. Ternyata hasil nyopet, ternyata narket, ternyata maling, ternyata korupsi. Saya tak tahu ya Allah, kata istrinya. Sekarang baru terbuka ya Allah. Ternyata suami saya ini uangnya uang haram. Aku dilimpahkan uang haram ya Allah, maka ambil hak aku daripada orang ini. Nah makanya bapak-bapak saya ingat hati-hati panjenengan semuanya. Kerja yang halal Pak, kerja si halal Pak, barokah. Walaupun untung 10.000, tapi halal barokah. Untung sedikit, halal barokah. Kata Habib Ali Habsyi, habbah idza barakal maula tulaqqihu. Satu biji artinya sesuatu yang kecil, kalau dapat berkah dari Allah akan mendatangkan biji-biji yang lainnya, akan mendatangkan rezeki-rezeki yang lainnya. Jadi panjenengan saya kok sengat ingat deh. Ayo kerja yang jujur, kerja yang amanat, jangan tipu-tipu, jangan nepokan canah. Jangan berbohong ketika jual beli, supaya uang kita berkah, yang kita kasih makan anak istri juga halal dan berkah. Kalau tidak, hadirin, besok akan dituntut oleh istri kita. Lalu anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya? Anak-anaknya mengatakan begini, ya Rabb, khudh haqqana min hada. Ya Allah, kata anak-anak kita, ambil hak saya dari orang ini. Fa innahu lam yu'allimna al-kitab. Ini ya Allah, bapak saya tidak pernah mengajari saya Al-Quran, tidak pernah mengajari saya kitab, tidak pernah mengajari saya syariat. Saya disuruh kerja ke Sabe menolong, seronya ke Sabe terus makan sabe benar ya, suruh nguan empi terus. Tapi kami tidak pernah diajarkan agama ya Allah. Kami tidak diajarkan syariatmu ya Allah. Maka anak itu mengatakan apa? Ya adribhu di'fain. Adab ini orang ya Allah 2 kali lipat dari saya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah oleh karena itu hadirin wal hadirat, ayo hati-hati. Toreh jaga hidup di dunia sementara, hidup di akhirat selamanya. Harta di dunia semu, tapi kekayaan yang abadi besok di dalam surga. Sehingga jangan kita hanya menginginkan untung yang besar, faedah yang banyak, tapi dengan cara menipu orang lain, berdusta, naudzubillah min dzalik, tidak barokah sama dia. Ibu-ibu juga hati-hati. Ibu-ibu jangan langsung percaya kalau diajak orang berbisnis, diajak orang investasi. Saya ingat sekarang banyak investasi bodong, sampean ke tempo kita ditipu, uang kita diambil dan seterusnya. Hati-hati, muamalah hati-hati, muamalah hati-hati. Jangan sampai bercampur uang kita dengan uang yang syubhat, apalagi haram. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu alhamdulillah, bersyukurlah panjenengan wali santri, wali murid, anaknya mondok, anaknya masuk tahfidzul Quran, anaknya belajar di pesantren, anaknya hafal Quran. Beruntung panjenengan, beruntung ini bapak-bapak ini, ibu-ibu yang anaknya mondok sekolah madrasah, beruntung. Beruntung panjenengan. Besok hari kiamat panjenengan akan dikasih mahkota dari cahaya. Mahkota dari cahaya. Kalau mahkota dari emas itu biasa, mahkota dari perak itu biasa, mahkota dari permata itu biasa. Tapi besok orang tua yang anaknya ahli agama, anaknya ahli Al-Quran, akan diberi mahkota min nur, dari cahaya. Anda tidak akan pernah mendapati di dunia ada mahkota dari cahaya, tapi besok di akhirat insya Allah yang hadir semuanya mendapat mahkota dari cahaya. Amin. Amin. Yurbituhu ahlul mawqif.
Insya Allah kita semua dapat mahkota dari cahaya. Amin. Sehingga ahli mahsyar semuanya iri kepada kita, cemburu kepada kita, ingin jadi seperti kita. Kalau ingin jadi seperti itu, ayo di dunia anak kita kenalkan agama, kenalkan syariat, pesemak dak kiai, pesemak dak habaib, pecinta dak ulama. Mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ampun tak perlu panjang-panjang. Tadi sudah kita banyak mendapatkan nasihat dari penceramah yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini wasilah perantara untuk kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang dan sore hari ini tidak akan keluar dari majelis kecuali semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin. Hajatnya dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Mudah-mudahan semua yang membantu acara ini akan dibalas, akan diganti oleh Allah dengan rezeki yang berlipat-lipat. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti pada saatnya memanggil kita, insyaallah kita meninggal husnul khatimah ba'da umrin tawil fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kita doakan bangsa dan negara kita Indonesia ini insyaallah menjadi baldatun thayyibatun wa ghafur. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa dan negara Indonesia makmur, sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi majalisina wa mahafilina wa barik lana fi jami'i niyatina wa maqasidina. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-qubul wal iqbal wal wusul ila maqamir rijal bi haqqi sayyidina Muhammad maula Bilal. Allahumma rabbi wafiqna ala ma yurdik, rabbi wafiqna ala ma yurdik, rabbi wafiqna ala ma yurdik warzuqna at-taqwa li'anna na'sik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil